Hai semuanya, Dialogrammatology diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Of Grammatology yang merupakan salah satu karya penting Derrida di mana ia menerangkan tentang mengapa pengetahuan manusia itu selalu bersifat oposisi biner. Ketika Of Grammatology ditulis dan diterbitkan pada era 60-an, oposisi biner yang sedang marak terjadi pada waktu itu adalah antara kanan dan kiri, atau antara kapitalisme dan sosialisme. Pertanyaannya adalah, apakah realitas yang bersifat biner atau hanyalah pengetahuan manusia saja yang bersifat biner? Sebenarnya telah jelas dengan sendirinya bahwa pemahaman manusia terhadap realitas itu berasal dari hasil konstruksi manusia itu sendiri. Terbukti bahwa kata salju itu bukan berasal dari dalam bendanya, tetapi berasal dari luar bendanya yang ditempelkan pada bendanya. Jadi, kata salju dia bisa identik dengan bendanya, justru bukan berasal dari dalam bendanya itu sendiri, tetapi berasal dari luar bendanya, yaitu berasal dari hasil konstruksi manusia itu sendiri. Nah, yang menarik di sini adalah di dalam Of Grammatology, Derrida sudah tidak lagi berfokus pada bendanya atau realitasnya, tetapi kini ia berfokus pada bagaimana manusia memperoleh pemahaman terhadap realitas. Atau dengan kata lain, dari mana sesungguhnya berasal kata salju itu sendiri. Menurut sejarah ilmu pengetahuan sebelum Derrida, meyakini bahwa kata salju itu berasal dari ide tentang salju, melahirkan kata salju yang dihubungkan dengan bendanya. Jadi pertama-tama ide, melahirkan kata, dan dihubungkan dengan bendanya. Namun Derrida menjelaskan bahwa kata salju dia bukan berasal dari ide tentang salju, tetapi pertama-tama dia berasal dari perbedaan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Karena dengan demikianlah manusia memahami realitas, yaitu dengan cara membeda-bedakannya antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, kata salju berasal dari perbedaan antara salju, air, tanah, daun, pohon, langit, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama, yaitu cara manusia memahami realitas adalah dengan cara membuat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Cara manusia memahami yang kedua adalah dengan cara melakukan penundaan terhadap makna yang sesungguhnya. Karena ketika manusia berhadapan dengan partikel yang turun dari langit, yang jatuh dari langit, dia sebenarnya tidak tahu itu apa. Namun demikian, ia tetap melakukan penundaan terhadap makna yang sesungguhnya dengan cara mengucapkan bahwa itu adalah salju. Dengan demikian, kata salju merupakan hasil daripada penundaan terhadap makna yang sesungguhnya dari partikel yang turun dari langit. Karena manusia tidak tahu atau makna yang sesungguhnya belum didapatkan. Dengan demikian, cara manusia memahami realitas yang ada di sekelilingnya adalah dengan cara pertama-tama dengan cara melakukan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, dan juga dengan cara melakukan penundaan terhadap makna yang sesungguhnya. Perbedaan dan penundaan ini disingkat oleh Derrida dengan satu kata, yaitu différance. Demikian Of Grammatology, sampai jumpa.